Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janda Pakistan ngebet dinikahi TKI Purbalingga karena suaminya gugur di medan perang. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe. Semoga kalian semua yang subscribe masuk surga. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah, hidup seorang pria bernama Jaka. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak tunggal dari keluarga petani miskin yang hidup bersahaja di bawah bayang-bayang keterbatasan. Ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan, ibunya pun tak lagi kuat membawa kayu dari hutan seperti dulu. Sejak kecil, Jaka terbiasa dengan kerja keras, membajak sawah, membantu tetangga, bahkan menarik gerobak sayur ke pasar hanya untuk sekantong beras. Di usianya yang menginjak 30, Jaka sadar bahwa waktu tak lagi memberinya ruang untuk bermimpi besar. Tapi ada satu hal yang terus berkecamuk dalam hatinya, harapan untuk mengubah nasib. Ia tahu bahwa jika tetap tinggal, hidupnya takkan jauh dari tanah basah dan langit penuh utang. Maka, dengan restu orang tuanya yang tertahan dalam tangis, Jaka memutuskan menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI. Tapi bukan ke Arab Saudi, Malaysia, atau Korea seperti kebanyakan, melainkan ke Pakistan, negeri yang asing, tak terlintas dalam bayangan siapapun di desanya. Pakistan, negeri yang selama ini hanya dikenal dari berita perang dan konflik, menyambut Jaka dengan suhu yang kering dan bahasa yang asing. Ia ditempatkan di Karachi, kota pelabuhan yang padat dan panas, bekerja sebagai sopir pribadi seorang perwira militer bernama Kolonel Rahim. Tugasnya sederhana, menjemput anak kolonel dari sekolah, mengantar istri belanja, dan sesekali mengantar dokumen militer. Meski pekerjaan itu tak bergengsi, bagi Jaka, setiap rupiah yang ia kirim ke kampung adalah bentuk cinta dan tanggung jawab. Tapi hidup di negeri orang bukan hanya soal bekerja. Sepi, rindu, dan perasaan terasing kerap datang tanpa diundang. Ia tak punya teman senasib, tak ada orang untuk bercerita selain bayangan dirinya sendiri di kaca mobil. Ia rindu suara ibu dari dapur, rindu suara adzan maghrib di langgar kecil belakang rumah. Tapi semua kerinduan itu harus ditekan dalam-dalam, karena di sini, ia tak lagi bisa memilih. Hari-hari Jaka berubah suatu siang saat ia diminta Kolonel Rahim mengantar istri dari 4 tentara yang gugur dalam operasi militer ke pemakaman kenegaraan. Di sana, di bawah langit Karachi yang kelabu, Jaka menyaksikan pemandangan yang menyesakan. 4 perempuan berpakaian hitam, berdiri lemah sambil memeluk anak-anak mereka yang menangis tanpa suara. Mereka bukan siapa-siapa baginya, hanya nama-nama yang disebutkan sekilas. Tapi saat ia membuka pintu mobil untuk Alia, salah satu dari mereka, ia melihat mata yang seperti pernah ia kenal. Mata ibunya, saat melepasnya di terminal dulu. Mata itu bergetar, basah, menahan beban yang tak terkatakan. Sejak saat itu, hidup Jaka perlahan terhubung dengan kehidupan 4 janda tersebut, Aalia, Zareen, Fatima, dan Syahera. Takdir seolah menautkan langkah mereka dalam garis luka yang sama. Keempat perempuan itu adalah istri dari para tentara yang gugur di perbatasan Kashmir dalam operasi besar yang penuh darah dan peluru. Suami mereka gugur dalam satu malam, dan dunia mereka runtuh seketika. Mereka masih muda, bahkan beberapa belum genap menikah 5 tahun. Alia kehilangan suaminya saat sedang hamil 7 bulan, Zareen tak sempat mengucap selamat tinggal, Fatima hanya mendapat sehelai kain berlumur darah, dan Syahera bahkan tak sempat tahu di mana jenazah suaminya dimakamkan. Negara memberikan santunan dan medali kehormatan, tapi tidak ada uang atau penghargaan yang mampu mengisi lubang kehilangan yang begitu dalam. Masyarakat memandang mereka dengan simpati, tapi dunia terus berjalan, dan simpati pun cepat berlalu. Yang tersisa hanyalah tangisan sunyi di malam hari, piring kosong di meja makan, dan suara anak-anak yang terus bertanya, kapan ayah pulang? Setelah peristiwa pemakaman itu, Jaka tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kehidupan para janda tersebut. Awalnya, ia hanya diminta mengantar mereka belanja ke pasar, atau membawa anak-anak ke klinik. Tapi hari demi hari, peran Jaka berubah. Ia membantu mengganti lampu, memperbaiki keran bocor, hingga menenangkan anak-anak yang takut tidur sendirian. Ia melihat langsung bagaimana Aalia mengandung sambil bekerja menyetrika pakaian tetangga, bagaimana Zareen harus menyembunyikan batuk darah karena tak punya cukup uang berobat. Ia melihat Fatima menangis diam-diam sambil menyulam, dan Syahera memeluk anak bungsunya erat-erat saat listrik padam. Hati Jaka, yang selama ini terbiasa keras karena kehidupan, mulai retak. Bukan karena kasihan, tapi karena ia merasa seolah melihat cerminan masa kecilnya sendiri. Masa di mana ibunya juga harus menanggung semuanya sendiri, tanpa tangan laki-laki untuk menopang.
Dari empati itu, lahirlah sesuatu yang lebih dalam, meski Jaka belum berani menyebutnya cinta. Setiap harinya, perhatian Jaka kepada keempat janda itu semakin dalam. Bukan karena mereka meminta, melainkan karena hati kecilnya seolah tak rela membiarkan mereka menanggung semuanya sendiri. Ia mulai hafal jam tidur anak-anak mereka, tahu siapa yang suka teh manis dan siapa yang lebih suka roti pipih kering untuk sarapan. Ia tahu kapan Aalia merasa murung, kapan Zaren akan demam, atau kapan Fatima diam-diam pergi ke pasar untuk menjual cincin peninggalan suaminya. Ia bahkan mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajinya yang tak seberapa untuk membeli permen bagi anak-anak. Setiap kali mendengar tawa mereka, hatinya hangat. Tapi sekaligus, ia juga takut bahwa keterikatannya ini akan menjadi luka baru, baik bagi dirinya maupun mereka. Ia hanya seorang tamu dalam hidup mereka, dan tak seharusnya membiarkan hatinya jatuh terlalu dalam. Namun, setiap hari yang berlalu seperti menampar keyakinannya sendiri. Perlahan, ia bukan lagi sekadar sopir atau orang luar. Ia mulai menjadi bagian dari denyut kehidupan mereka. Seseorang yang kehadirannya ditunggu, seseorang yang diam-diam mereka andalkan. Rasa sayang yang tumbuh dalam hati Jaka bukanlah cinta dalam pengertian biasa. Ia bukan lelaki yang mudah jatuh hati, apalagi setelah sekian lama terkurung dalam tuntutan hidup yang keras. Tapi di balik mata lelah Aalia, senyum getir Fatima, sabar Zaren, dan keteguhan Syahera, ia menemukan sesuatu yang selama ini tak ia temukan, keberanian. Mereka tidak menyerah pada nasib, meski seluruh dunia seolah sudah berpaling. Dari mereka, Jaka belajar bahwa cinta bukan melulu tentang romansa, tapi tentang bertahan dalam badai. Namun, perasaan itu membuat batinnya kalut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini salah? Apakah ia melangkah terlalu jauh? Ia sering duduk sendirian di malam hari, menatap langit Karachi yang penuh debu, memikirkan keluarganya di Purbalingga. Haruskah ia pulang setelah kontraknya habis dan melupakan semuanya? Atau haruskah ia tetap tinggal, menanggung tanggung jawab yang tak pernah ia rencanakan, tapi perlahan menjadi tak terpisahkan dari hidupnya? Jawaban atas semua kebimbangan itu datang suatu malam yang tenang, saat anak-anak sudah tertidur dan lampu di lorong kompleks padam karena pemadaman listrik. Dalam cahaya redup lilin, keempat perempuan itu mengundang Jaka duduk bersama. Mereka berbicara dengan suara pelan, hati-hati, seolah takut melukai perasaan siapapun. Aalia, yang mewakili mereka, berbicara dengan mata berkaca. Jaka, kami sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Tapi ada satu hal yang tak bisa kami buang, harapan. Dan harapan itu, entah bagaimana, ada dalam sosokmu. Lalu, dengan suara yang nyaris bergetar, ia mengutarakan hal yang membuat Jaka terdiam membeku. Mereka ingin Jaka menikahi mereka. Bukan karena nafsu, bukan karena drama, tapi karena kepercayaan. Mereka ingin anak-anak tumbuh dengan figur ayah, ingin ada seseorang yang bisa mereka andalkan, bukan sekadar sebagai pelindung, tapi sebagai teman dalam luka. Bagi Jaka, permintaan itu seperti gemuruh petir di siang bolong. Ia tak pernah menyangka bahwa hidup akan membawanya ke titik ini, diminta menikahi 4 janda tentara di negeri yang bahkan bukan tanah kelahirannya. Malam itu, Jaka tak bisa tidur. Di dalam kamar kontrakannya yang sempit dan pengap, ia duduk memeluk lutut, termenung lama. Kepalanya penuh dengan suara-suara, suara ibunya di kampung, suara para tetangga yang mungkin akan menghakiminya, suara dirinya sendiri yang meragukan kapasitasnya sebagai suami, apalagi suami untuk 4 perempuan. Ia merasa kerdil. Siapa dia? Hanya TKI, bukan pahlawan, bukan ulama, bukan orang terpandang. Ia takut akan membuat kesalahan besar, takut akan mengecewakan mereka, takut bahwa pernikahan itu hanya akan menjadi beban baru dalam hidup yang sudah penuh luka. Keesokan paginya, ia mencoba bersikap biasa, namun matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia lalu berbicara dengan Aalia secara pribadi. Aku hanya orang biasa, Al. Aku tidak tahu bagaimana cara mencintai 4 hati yang sudah hancur. Aalia tersenyum, pahit tapi tulus. Kami tak butuh kau untuk menjadi pahlawan, Jaka. Kami hanya butuh seseorang yang tak pergi. Dialog itu seperti membalik halaman baru dalam hati Jaka. Ia tak bisa tidur malam itu, tapi bukan karena kegelisahan, melainkan karena kesadaran yang perlahan mengalir, bahwa mungkin hidup memang tak pernah memberi pilihan yang mudah. Namun justru dalam pilihan sulit itulah kita menemukan makna sebenarnya dari keberanian. Dalam beberapa hari berikutnya, Jaka memikirkan permintaan itu dengan penuh pertimbangan.
Ia berbicara dengan dirinya sendiri, memikirkan anak-anak yang akan ia rawat, rumah yang akan ia bangun, dan cinta yang tidak sempurna tapi mungkin lebih tulus daripada kisah-kisah roman manapun. Akhirnya, dengan langkah berat namun pasti, ia menerima. Ia bersedia menikahi keempat perempuan itu, bukan karena terpaksa, bukan karena iba, tetapi karena keyakinan bahwa mencintai seseorang, atau empat orang sekaligus, adalah tentang hadir, bertahan, dan tidak meninggalkan ketika semua orang sudah pergi. Bukan hanya pernikahan, keputusan itu adalah bentuk pengabdian. Pengabdian dari seorang lelaki biasa, yang di negeri asing, justru menemukan definisi paling dalam tentang makna menjadi manusia. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta besar, hanya doa yang tulus dan mata yang berkaca-kaca. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Karachi, Jaka menikahi Aalia, Zareen, Fatima, dan Syahera dalam satu hari. Upacara dilakukan secara syar'i dengan restu tokoh masyarakat setempat. Ada yang memandang sinis, ada pula yang memuji keberanian mereka. Namun bagi Jaka dan keempat istrinya, semua itu tak penting. Yang mereka tahu hanyalah mereka tak lagi sendirian. Hari-hari awal pernikahan penuh penyesuaian. Jaka harus belajar mendengarkan empat suara hati yang berbeda, memahami keinginan masing-masing tanpa membuat yang lain merasa tersisih. Tapi justru dari proses itulah ia tumbuh menjadi laki-laki yang tak hanya dewasa secara usia, tapi juga matang dalam cinta dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa mencintai lebih dari satu perempuan bukan soal memiliki, tapi soal menyeimbangkan kasih. Jaka membagi waktunya dengan adil. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan bersama Alia, menjemput anak-anak sekolah, membantu Fatima di dapur, menemani Zareen ke dokter, atau duduk bersama Syahera di beranda saat malam mulai turun. Ia tak selalu mampu menyenangkan semua orang, tapi ia selalu hadir. Dan kehadiran itulah yang membuat luka-luka lama para istri perlahan mengering. Mereka mulai tersenyum tanpa pura-pura, anak-anak pun memanggilnya, Abu, tanpa ragu. Jaka bukan ayah kandung, tapi ia menjadi sandaran. Ia mengantar mereka ke sekolah dengan pelukan dan doa. Kadang, saat lelah, ia hanya duduk di lantai dapur. Diam, tapi keempat istrinya akan duduk di sampingnya, saling bercerita, saling memijat, saling menguatkan. Cinta mereka bukanlah cinta biasa. Cinta mereka adalah cinta yang tumbuh dari reruntuhan, dari luka yang dibagi, dari pengorbanan yang tak dinyatakan dengan kata-kata. Namun, kehidupan tak selalu tenang. Ada saat di mana Jaka merasa kewalahan. Ada konflik kecil, ada cemburu yang tak terucap, ada air mata yang jatuh di tengah malam tanpa suara. Tapi di saat itulah, mereka belajar saling memaafkan. Mereka membentuk keluarga yang unik, yang tak sesuai standar kebanyakan, tapi penuh kejujuran dan empati. Setiap permasalahan mereka hadapi bersama. Aalia dengan kelembutannya, Zareen dengan kebijaksanaannya, Fatima dengan ketegasannya, dan Syahera dengan kesabaran yang tak pernah habis. Jaka di tengah-tengah mereka seperti akar pohon, kokoh, tapi tak selalu terlihat. Ia bekerja lebih keras, bahkan mulai mengajar mengemudi warga sekitar, memperbaiki kendaraan, dan menyisihkan uang agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih layak. Ia tahu, ia tak bisa memberikan dunia, tapi ia bisa memberi mereka masa depan yang lebih pasti. Waktu berjalan. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan sopan. Aalia kembali tersenyum seperti dulu, Zareen tak lagi batuk darah, Fatima membuka warung kecil, dan Syahera mulai menulis puisi tentang cinta dan kehilangan. Mereka bukan lagi janda-janda yang menangis di makam, mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang menemukan kembali hidup mereka bersama Jaka. Dan Jaka? Ia tak pernah pulang ke Purbalingga. Bukan karena melupakan, tapi karena merasa bahwa inilah rumahnya sekarang. Ia tetap mengirim uang untuk orang tuanya, tetap menulis surat dalam bahasa Jawa, tapi jiwanya telah terikat di tanah yang dulu ia anggap asing. Ia menemukan makna dari keberadaannya bukan dari tempat asalnya, tapi dari tempat di mana ia paling dibutuhkan. Pada suatu malam, saat angin berembus lembut dan bintang-bintang menggantung tenang di langit Karachi, Jaka duduk di halaman rumah bersama keempat istrinya. Anak-anak tertidur, dan teh di gelas mereka mulai mendingin. Tidak ada yang mereka bicarakan, tapi keheningan itu begitu hangat. Aalia menyandarkan kepala di bahunya, Zareen menggenggam tangannya, Fatima tersenyum kecil, dan Syahera membaca puisi pelan-pelan. Dalam hati, Jaka hanya berdoa satu hal. Semoga kelak ketika ia tak lagi ada, keempat perempuan itu akan tetap saling menjaga,
Seperti ia telah berusaha menjaga mereka dengan seluruh cintanya. Di negeri yang dulu tak berarti apa-apa baginya, kini Jaka telah menjadi sesuatu. Ia bukan pahlawan, bukan orang besar, tapi ia adalah rumah, bagi hati-hati yang pernah kehilangan segalanya.